Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Medelin Sari Putri Jararaba, mahasiswi semester 6, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan membawakan materi tentang prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Indikator pencapaian kompetensi. Kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu klasifikasi 5 kingdom. Klasifikasi 5 kingdom adalah klasifikasi yang membagi makhluk hidup ke dalam 5 kelompok utama. Klasifikasi ini dilakukan oleh R.H. Whittaker. Kelima kingdom tersebut adalah Monera yang beranggotakan bakteri dan alga biru, Protista yang beranggotakan protozoa dan alga, Fungi beranggotakan jamur, Plantae beranggotakan tumbuhan, dan Animalia beranggotakan semua hewan. Selanjutnya kita masuk dalam dasar pengklasifikasian makhluk hidup. Yang pertama berdasarkan persamaan. Dengan mengamati ciri-cirinya, maka kita dapat memasukkan bahwa ayam dan elang adalah golongan hewan, yaitu jenis Aves atau burung karena memiliki bulu, sayap, dan paruh. Yang kedua, berdasarkan perbedaan. Apabila kita mengamati perbedaan ciri yang dimiliki ayam dan elang berdasarkan jenis makanannya, maka ayam termasuk herbivora, sedangkan elang termasuk golongan karnivora, yaitu pemakan daging. Yang ketiga, berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari makhluk hidup, pertama-tama yang dapat dilakukan adalah mengamati bentuk luar dari makhluk hidup tersebut. Misalnya bentuk paruh dan jumlah sayap. Apabila hendak menggolongkan beberapa tumbuhan, maka yang dapat diamati adalah bentuk pohon, bentuk daun, bentuk bunga, warna bunga, dan lain-lain. Yang keempat, berdasarkan ciri biokimia. Sejalan dengan masa perkembangannya, untuk menentukan klasifikasi makhluk hidup, selain berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan di atas, bisa pula menggunakan ciri-ciri biokimia. Misalnya jenis-jenis enzim, jenis-jenis protein, dan jenis-jenis DNA. Yang terakhir berdasarkan manfaat. Tujuan pengelompokan ini adalah untuk memudahkan kita memanfaatkan suatu makhluk hidup. Kita masuk dalam materi yang berikut, yaitu sistem klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Yang pertama, kingdom Monera. Makhluk hidup yang termasuk kelompok kingdom Monera yaitu bakteri dan cyanobacteria. Contoh dari bakteri yaitu Spirilium, Coccus, dan Bacil. Sementara contoh dari cyanobacteria yaitu ganggang biru. Anggota kingdom ini terdiri dari makhluk hidup kecil atau mikroorganisme yang bersel satu dengan struktur tubuh sangat sederhana. Yang kedua yaitu kingdom Protista. Kingdom Protista ada dua, yaitu Protista mirip hewan dan Protista mirip tumbuhan. Protista adalah makhluk hidup yang sederhana dan hidup di tempat yang berair. Protista ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak. Anggota protista ada yang menyerupai tumbuhan, menyerupai hewan, dan menyerupai jamur. Anggota protista dikatakan menyerupai tumbuhan karena memperoleh makanan dengan cara berfotosintesis. Protista mirip tumbuhan yaitu jenis protista yang strukturnya seperti tumbuhan, yaitu Euglena viridis. Euglena viridis mirip tumbuhan karena dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Yang ketiga yaitu kingdom Fungi. Makhluk hidup kecil atau mikroorganisme yang berperan sebagai pemakan atau konsumen dan dekomposer atau pengurai. Kingdom Fungi memperoleh makanan dengan cara menyerap
atau mengabsorpsi sisa makhluk hidup yang telah mati. Beberapa film atau divisi yang masuk dalam kingdom fungi adalah yang pertama divisi Picomycetes, yang kedua divisi Ascomycetes, yang ketiga divisi Basidiomycetes, yang keempat divisi Deuteromycetes. Yang keempat yaitu kingdom Plantae. Kingdom Plantae termasuk makhluk hidup yang tidak dapat berpindah tempat, memiliki sel eukariotik, bersel banyak, memiliki klorofil, dan dapat melakukan fotosintesis. Tumbuhan memiliki jenis yang banyak dan bervariasi, baik ukuran, bentuk, warna, dan tempat hidupnya. Fosil tumbuhan ditemukan berusia 400 juta tahun yang lalu dan baru sekitar 500.000 jenis yang telah diberi nama. Kingdom Plantae atau tumbuhan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang, daun, serta tidak memiliki pembuluh untuk mengangkut zat makanan. Tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan pembuluh untuk mengangkut zat makanan. Yang terakhir yaitu kingdom Animalia. Kingdom Animalia adalah kelompok makhluk hidup yang hidup dengan cara memakan makhluk hidup lain. Perbedaannya yang utama yaitu pada dinding sel yang dimilikinya. Kingdom Animalia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Masuk dalam materi yang berikut yaitu ciri-ciri umum dalam klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Yang pertama, ciri umum dari kingdom Monera yaitu yang pertama, uniselular atau bersel satu, prokariotik atau tidak memiliki membran inti, metabolisme secara aerob dan anaerob. Yang kedua, kingdom Protista. Ciri umum yang pertama yaitu umumnya uniselular, namun ada beberapa spesies Protista multiseluler yang biasanya hidup berkoloni. Hidup bebas atau sebagai parasit, respirasi aerob atau membutuhkan oksigen menggunakan mitokondria, dan anaerob atau tidak membutuhkan oksigen. Berikutnya, sudah eukariotik sehingga memiliki membran inti dan nukleus. Ciri umum yang ketiga yaitu pada kingdom fungi. Ciri pertama pada kingdom fungi yaitu eukariotik multiseluler, meskipun ada beberapa spesies yang uniselular. Yang kedua, aklorofil, yang berarti tidak memiliki klorofil sehingga tidak mampu melakukan fotosintesis. Yang ketiga, heterotrof, yang berarti mendapatkan makanan dari organisme lain. Yang berikutnya pada kingdom Plantae. Ciri umum yang pertama yaitu memiliki klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis sehingga autotrof atau mampu membuat makanan sendiri. Berikutnya yaitu memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa. Yang ketiga, eukariotik multiseluler. Yang terakhir, mampu menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Ciri umum yang terakhir yaitu pada kingdom Animalia. Ciri umum pada kingdom Animalia yang pertama yaitu eukariotik multiseluler, berarti memiliki inti sel dan terdiri dari banyak sel. Yang kedua, tidak memiliki dinding sel. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil sehingga heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, itu dia penjelasan mengenai prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom.